Shalom, saya menjumpai saudara kembali dalam program Rema, restorasi melalui anugerah. Kita sudah berada pada kitab Bilangan. Saya percaya kitab demi kitab memberkati kita senantiasa. Nah, penting untuk kita mengerti keseluruhan firman Allah. Karena iman hanya timbul dari kebenaran firman Allah. Banyak di tengah-tengah situasi dunia sekarang ini, situasi kehidupan apapun yang akan kita hadapi sekarang dan yang ke depan, diperlukan iman. Imanlah yang membuat seseorang berkenan kepada Allah. Dan oleh iman kita diselamatkan. Karena itu iman sangat penting dan memiliki tempat yang luar biasa di dalam hidup kita. Tempat yang cukup utama, saudara-saudara. Menghadapi situasi yang penuh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan berbagai perasaan yang bisa membuat orang merasa galau dalam hidup ini, saudara. Hanya satu yang bisa menghadapi itu semua dan sungguh-sungguh bisa menyelesaikannya adalah dengan iman. Dan iman tidak mungkin ada tanpa firman Allah. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, saya merasa tubuh saya demam. Dan memang iya, kalau dipegang saudara-saudara, demam. Saya juga merasa hawa panas dari tubuh itu. Istri saya merasakan ada hawa panas kalau mendekati dan dipegang, demam. Tetapi kemudian saudara-saudara teringat untuk mengukur suhu tubuh. Itu jauh lebih baik. Lalu mengambil pengukur suhu tubuh dan mengukur, menempatkan pada tempat yang biasa dilakukan oleh dokter untuk mengukur suhu. Beberapa waktu kemudian alat pengukur itu berbunyi, menandakan bahwa sudah selesai. Dan heran ketika melihat angka yang ada pada pengukur suhu itu, ternyata suhu tubuh saya normal. Rabaan saudara-saudara dengan menggunakan tangan tidak bisa dipercaya 100%. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kitab Bilangan ini adalah kitab pengembaraan orang Israel, adalah lanjutan dari sejarah kitab Keluaran sejak mereka menerima 10 hukum Taurat di Gunung Sinai. Dan selama kurang lebih 1 tahun mereka berada di situ dan berangkat dari sana mengembara, saudara-saudara, kemudian di padang gurun. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Tuhan memulai dengan meminta kepada Musa untuk menghitung orang Israel yang bisa berperang umur 20 tahun ke atas. Untuk apa, saudara-saudara? Supaya mereka dalam perjalanan mereka nanti menghadapi peperangan dan untuk merebut tanah perjanjian itu, saudara, yang diduduki oleh bangsa lain, mereka perlu berperang, merebutnya. Itu sebabnya Tuhan meminta supaya bangsa Israel disensus, menghitung yang bisa berperang umur 20 tahun ke atas. Dan saudara, dikatakan dalam Bilangan 1 ayat yang ke-45, jadi semua orang yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 ribu orang. Nah, tetapi mereka ya saudara-saudara yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat. Jadi jumlah bangsa Israel jauh lebih besar daripada yang dipilih untuk bisa berperang, saudara-saudara. Ya, jumlah yang bisa berperang dikatakan itu bahwa ada sekitar 603.550 orang. Ya.
Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, butuh data yang akurat. Sama seperti tadi dengan hanya meraba, tidak mungkin. Ternyata saya tidak demam seperti perkiraan semula. Ya, dengan alat pengukur maka kita bisa mengetahui secara akurat. Itu sebabnya dokter, kalau kita ke dokter bawa anak demam, tidak pernah dokter pegang-pegang seperti kita. Tetapi dokter akan mengambil alat pengukur suhu, atau asisten dokter akan mengukur suhu dan mengetahui berapa saudara, suhu tubuh kita yang anak kita yang sesungguhnya yang kita pikir demam. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, perlu data yang akurat. Untuk berperang tidak bisa sembarangan. Tentu dalam sebuah peperangan, maka itu sebabnya ada intelijen, saudara-saudara. Dia harus tahu, saudara-saudara, kekuatan lawan apa saja yang dimiliki oleh lawan, kira-kira kemenangan kita berapa persen, kemenangan lawan berapa persen, kemungkinan-kemungkinan lain daripada itu yang bisa terjadi, saudara-saudara. Semua diperhitungkan begitu matang sebelum memulai sebuah peperangan. Nah, dalam hidup ini, saudara-saudara, mengapa ada orang yang berhasil dan mengapa ada yang kurang berhasil atau bahkan ada yang gagal, saudara-saudara? Karena kurang data yang akurat. Itu sebabnya banyak muncul hoaks-hoaks di bangsa kita saat ini. Bahkan di dunia ini, saudara, data-data yang tidak jelas, tidak punya data, bahkan mungkin hanya punya data sedikit saja lalu mengembangkan sendiri, saudara, maka terjadilah hoaks-hoaks yang ada dan akhirnya membingungkan banyak orang, saudara-saudara yang saya kasih. Karena itu, saudara, itu sebuah keberhasilan perlu data yang akurat. Kita perlu mengenal medan-medan yang kita masuki dalam kehidupan ini. Perhitungan yang baik, saudara-saudara, supaya kita tahu seberapa kekuatan yang harus kita gunakan. Kemampuan yang kita miliki, sanggup gak untuk menghadapi itu semua, saudara. Itulah pentingnya data sebelum kita berperang, sebelum kita memulai usaha, sebelum saudara-saudara kita melakukan satu tindakan-tindakan dalam hidup ini, perlu perhitungan data yang baik. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, dalam kehidupan ini, saudara, jangan asal kita melangkah. Berhitunglah dengan benar. Yesus berkata, kalau kamu mau berperang, lalu kemudian kamu harus melihat dulu berapa kekuatan musuh. Kalau musuh punya 10.000, kau punya pasukan hanya 1.000. Nah, adalah langkah yang terbaik yang harus dipikirkan. Bagaimana kalau berdamai daripada kita berperang dan kita hancur karena mereka 10.000, kita 1.000. Membutuhkan kerendahan hati. Nah, juga dalam hal itu semua membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, saudara-saudara, untuk kita menghitung apa yang akan kita hadapi ini. Apakah kita sanggup, apakah kita mampu, apakah kita punya kemampuan, apakah pendidikan kita cukup untuk hal itu, saudara-saudara. Terlebih dalam semua itu, saudara, kita berdoa membutuhkan hikmat Tuhan. Karena, saudara-saudara, kemampuan kita saja memang itu penting, tetapi tidak semuanya itu cukup. Kita perlu hikmat Tuhan dan kita perlu tahu kita punya iman untuk bisa melangkah. Karena kadang-kala, saudara-saudara, ya, banyak kita tahu bahwa kita bisa memasuki area itu, tetapi saudara-saudara, kemampuan kita hanya 90%. Saudara-saudara, tidak cukup 100%. Nah, di situ kita butuh iman. Iman menolong kita, saudara-saudara, untuk bisa melangkah, melampaui target-target yang ada di depan kita, saudara-saudara. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, berhitung itu harus, berhitung itu penting. Tapi jauh lebih daripada itu adalah langkah iman kita perlu punya juga. Karena dengan iman terjadi mujizat. Iman terjadi terobosan-terobosan. Oleh imanlah, saudara-saudara, kita melihat karya-karya Allah di perjalanan hidup kita. Karena itu, saudara, miliki firman Allah yang adalah sumber iman bagimu. Engkau boleh berhitung, tidak salah, saudara-saudara. Tuhan di sini juga menyuruh Musa menghitung yang bisa berperang. Kita harus siap sedia sedemikian rupa, saudara-saudara. Tetapi lebih daripada itu, saudara, kita harus melangkah dalam iman. Mengapa? Kan firman Allah berkata, orang benar hidup oleh iman.
Tidak hanya sekedar pengetahuan dan tidak sekedar penghitungan kita, tapi perlu iman. Perlu campur tangan firman Allah, perlu campur tangan kuasa Tuhan, perlu campur tangan Tuhan di dalamnya. Kita yakin bahwa Tuhan menyertai. Kita yakin bahwa Tuhan yang sudah memberikan itu, saudara. Perhitungan kita bisa salah, perhitungan kita bisa meleset, saudara. Tetapi iman membuat segala sesuatu bisa menjadi, saudara-saudara, kenyataan. Di tengah situasi yang dihadapi di dunia sekarang seperti ini, ketakutan datang, kecemasan datang. Nah, saudara-saudara, biarlah ketika dia datang dan mengetok pintu, biarlah yang membuka pintu itu adalah iman. Kita tidak punya perhitungan bagaimana menghadapi situasi yang ada ini. Kadangkala perhitungan kita tidak tepat. Kita sudah menggunakan masker, kita bahkan ada yang menggunakan sarung tangan, menjauhi kerumunan, saudara-saudara. Ada yang tinggal aja di rumah, ternyata terpapar juga oleh COVID-19, saudara-saudara. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa tidak hanya cukup dengan kemampuan perhitungan dengan prokes yang kita punya, tetapi dibutuhkan lebih daripada itu, saudara-saudara, iman. Iman untuk mengalahkan dunia ini hanyalah iman, saudara-saudara. Ketika kita terpapar, apa yang harus kita lakukan? Imanlah yang mengalahkan semua itu. Mungkin kita tidak punya pengetahuan banyak, kita sudah berusaha mencari, tetapi begitu banyak berita-berita juga yang mensimpang siur, yang membuat kita bingung mana yang benar. Tetapi firman Allah tidak pernah salah. Firman Allah selalu tepat, ukurannya tidak pernah lebih dan tidak pernah kurang. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah inilah sumber buat kita. Perhitungan-perhitungan, peraturan-peraturan itu penting untuk kita ikuti, saudara-saudara. Tetapi lebih daripada itu, saudara, iman melebihi segala sesuatu. Daniel tidak dimakan oleh singa itu karena iman. Alkitab mencatat, saudara-saudara, Abraham dan Sarah yang tidak mungkin lagi punya anak, mustahil, saudara-saudara, mendapatkan seorang anak dan menjadi orang tua bagi segala bangsa. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, Sadrak, Mesak, Abednego, dia berkata, walaupun Allah kami tidak menolong kami dari api itu, kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Dan benar, api dipanaskan 7 kali dan mereka dibuang ke dalam, tapi bau asap pun tidak ada pada tubuh jubah mereka, saudara. Iman, keputusan mereka untuk tetap mengikuti kebenaran itu, saudara, ternyata menghasilkan buah yang baik dalam hidup ini. Ya, saudara-saudara yang saya kasihi, mungkin ketika kita memutuskannya, saudara, seperti tidak ada pertolongan datang. Tetapi iman tidak pernah, saudara-saudara, dalam hidup ini, saudara, gagal. Iman selalu mendatangkan hal yang baik bagi kehidupan orang percaya. Jangan sepelekan iman. Mungkin kau rasa lemah imanmu, mungkin itu kau rasa juga hanya kecil, tapi Tuhan berkata tidak dibutuhkan yang besar, cukup sebesar biji sesawi, biji terkecil dari semua biji apapun yang ada. Tapi ketika dia tumbuh adalah sayuran terbesar, di mana burung-burung pun bisa bikin sarang di sana. Wow, saudara berbicara kepada kita, bukan besar kecilnya iman, tapi kualitas yang ada di dalamnya. Dan hanya imanlah yang bisa mengalahkan dunia. Jangan jauh dari firman, saudara, sumber iman itu. Menghadapi semua tantangan yang datang dari depan, yang menakutkan, yang membuat orang bisa berdebar-debar, saudara-saudara, biarkan iman yang membukakan dia pintu dan menemui dia. Karena iman mengalahkan segala sesuatu. Iman mengalahkan dunia ini, saudara-saudara. Miliki imanmu, karena engkau sudah bergerak dengan imanmu, karena Yesus telah memberikan iman. Dan iman yang ada pada saudara bukan imanmu, tapi iman Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Berhitung boleh, bersiap-siap segala sesuatu boleh. Itu bagian dari iman percaya kita. Tapi saudara-saudara, kita harus bergerak jauh melampaui daripada itu. Karena iman melampaui batas-batas yang ada di dunia ini, saudara. Haleluya. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih
Biarlah iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman semakin tumbuh dan kuat di dalam Engkau. Dan biarlah itu ya Tuhan, yang kami pakai menghadapi segala sesuatu yang datang menghadang di depan hidup kami ini Tuhan. Karena dengan iman, walau yang terlemah dan terkecil kami rasa, gunung bisa dipindahkan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Sebesar apapun persoalan itu, kami percaya dalam iman bahwa kami diberi kemampuan Tuhan untuk ya Tuhan memindahkannya itu dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Demi kemuliaan Tuhan, dalam nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.